Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Untuk part 2 ini kita akan lebih banyak membahas mengenai teori-teori globalisasi dan ciri-ciri spesifik globalisasi lebih kepada domain kebudayaan. Perubahan sosial. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan sosial itu akan dapat lebih mudah untuk diamati apabila kita membedah kembali mengenai globalisasi. Dalam globalisasi kan sudah jauh sebelumnya sudah saya bahas mengenai entitas globalisasi, bagaimana mengerucutnya sumbu-sumbu kehidupan dunia. Ada proses mempercepat bagaimana misalnya karakteristik dari globalisasi tersebut. Untuk melihat lebih mendetail lagi, tentunya ada acuan-acuan berpikir, ada acuan-acuan yang dijadikan frame kita untuk melihat globalisasi itu seperti apa kelanjutannya. Kroken dan Payne melihat bahwa dalam membedah globalisasi perlu ada suatu persepsi, ada suatu misalnya pandangan yang dilihat secara jauh. Klaster-klaster pandangan ini menurut Kroken dan Payne ada 3, yaitu bagaimana para globalis menguraikan mengenai globalisasi itu tersendiri, bagaimana para tradisionalis melihat perspektif globalisasi tersebut, dan bagaimana para transformatif membedah mengenai realitas globalisasi tersebut. Para globalis melihat bahwa percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka mengamini bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang, diterpa oleh kebudayaan dan ekonomi global yang bersifat homogen. Menurut Kroken dan Payne juga bahwa para globalis ini terbagi atas 2 klaster, yaitu bagaimana globalis yang bersifat positif dan optimis. Apa esensi yang ingin diuraikan daripada globalis positif dan optimis? Menganggap bahwa dengan perkembangan semacam itu akan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang lebih toleran dan bertanggung jawab. Sedangkan para globalis pesimis melihat bahwa fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan baru, penjajahan gaya baru yang di-cover dengan bentuk yang bersifat membantu. Artinya bahwa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen akan semakin tampak dan akan mempermudah bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengendalikan nilai-nilai kehidupan dari masyarakat. Penjelasan spesifik telah diuraikan bagaimana teori globalisasi tersebut. Sekarang kita lanjut ke bagaimana faktor penyebab globalisasi. Tidak bisa kita nafikan bahwa ternyata dari teori globalisasi ini akar muasalnya itu dari faktor-faktor penyebab globalisasi. Faktor pertama yaitu bagaimana kemajuan dan dalam bidang teknologi transportasi. Saudara, menjadi rahasia umum bagaimana misalnya pergeseran-pergeseran nilai-nilai yang masih bersifat tradisional dengan proporsi kerja yang sangat sederhana ke proporsi kerja yang sangat tinggi. Jadi teknologi transportasi dalam era globalisasi sangat memberikan substansi untuk terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan pengerucutan dunia. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal yang sudah kita uraikan pula dalam modernisasi, bahwa bagaimana misalnya perkembangan teknologi informasi ini sangat memberikan suatu efek domino terhadap terjadinya globalisasi. Dengan adanya informasi dan komunikasi yang super cepat dan canggih, dari perangkat kabel ke perangkat nirkabel akan memunculkan suatu
percepatan, ada percepatan yang terjadi dalam misalnya proses arus informasi yang terjadi. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Ingat juga bahwa dalam kerjasama ekonomi internasional ini, bagaimana misalnya pola-pola subsidiar antara misalnya masing-masing negara, sehingga terjadi pertukaran-pertukaran nilai-nilai, baik itu yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Kita lanjut kembali mengenai ciri-ciri perkembangan globalisasi. Dalam hal ini misalnya, bagaimana kita melihat komposisi globalisasi ini berdasarkan ciri-cirinya yang terjadi. Ciri-ciri terjadi dalam hal ini bagaimana misalnya trending nilai-nilai budaya itu mampu menjadi suatu pijakan-pijakan tertentu. Kalau Hiddens melihat bahwa ternyata efek daripada globalisasi ini akan memunculkan nilai-nilai resiko. Ada nilai-nilai resiko yang diperjuangkan dalam hal ini. Apa nilai-nilai resiko tersebut? Resikonya itu bagi negara-negara yang baru berkembang. Bisa jadi bahwa terjadinya misalnya globalisasi akan memunculkan suatu gap yang sangat tinggi antara misalnya negara maju dengan negara berkembang. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa patron-patron misalnya hal tersebut sudah terjadi. Bagaimana misalnya ekspansi barat yang diwakili oleh Amerika mampu membuat negara-negara lain itu tidak mampu berkutik dengan leluasa. Karena persoalan apa? Karena subsidiar tadi yang saya bahasakan, bahwa ada subsidiar ekonomi, bagaimana misalnya nilai-nilai hegemoni itu mempengaruhi dalam bentuk misalnya nilai-nilai penjajahan baru. Saya kembali misalnya bagaimana world culture-nya tadi. Jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa globalisasi dan kebudayaan merupakan suatu perangkat yang saling bertautan satu sama lain. Apa indikasi saling bertautan di sini? Bahwa ternyata nilai-nilai trending itu mampu mempengaruhi percepatan dan patron-patron budaya terhadap hal-hal yang lebih dispesifikan. Kalau kita misalnya melihat bagaimana para teorisi sosiologi melihat bahwa globalisasi juga akan munculkan serangkaian perkembangan dalam teori sosial. Ada reaksi menentang terhadap perspektif sebelumnya. Hal ini bisa dilihat tadi bagaimana Kroken dan Paine melihat bahwa ada nilai pesimis dan ada nilai optimis daripada misalnya globalisasi tersebut. Apa nilai pesimisnya? Nilai pesimisnya itu adalah bisa jadi akan terjadi ketimpangan dunia. Bagaimana misalnya negara berkembang akan lebih timpang dibandingkan negara-negara yang maju. Hal ini pula misalnya lebih dijelaskan pula oleh Giddens mengenai globalisasi sangat dekat dan bahkan erat sekali hubungannya. Dan bahkan terjadi tumpang tindih dalam misalnya hal ini. Bagaimana teorinya tentang juggernaut modernitas, Giddens melihat bahwa hubungan dekat antara globalisasi dan risiko itu sangat bertautan. Terutama munculnya apa yang disebut sebagai penciptaan risiko. Jadi ada konsekuensi yang terjadi dengan hal memunculkan globalisasi. Hal ini memberikan penekanan bahwa patron barat secara umum, Amerika Serikat secara khusus, dalam globalisasi juga menyadari bahwa globalisasi adalah sebuah hal yang proses terjadinya dua arah dengan Amerika dan barat lainnya. Lebih lanjut, Giddens juga mengatakan bahwa globalisasi akan menjadi semakin tidak terputus, akan terjadi terstandarisir ketika banyak bangsa di luar barat. Misalnya bagaimana pergolakan Cina, bagaimana Cina dan India mampu memberikan suatu kontribusi nyata dalam misalnya terjadinya percepatan. Bagaimana terjadinya masyarakat kosmopolitan global, apa konsekuensi logisnya misalnya dilihat dengan adanya misalnya patron-patron budaya, bagaimana orang misalnya melihat bahwa ternyata lebih elegan nilai-nilai transfusi budaya dari barat mampu mereka misalnya lakukan
dan bahkan jadikan sebagai patron dalam kehidupan sehari-hari. Apa double efeknya hal tersebut? Tentunya double efeknya bagaimana terjadinya westernisasi, terjadinya hedonisme, pola-pola pemikiran misalnya lebih sekulerisme, karena melihat bahwa ternyata esensi-esensi misalnya nilai-nilai itu, nilai-nilai kebebasan itu lebih banyak dilihat hal-hal tersebut pada nilai-nilai yang ditransformasikan oleh Barat, nilai-nilai yang ditransformasikan oleh negara-negara yang lebih banyak memiliki nilai-nilai kekuatan, bargaining power tadi. Indikasi-indikasi tersebut dapat kita lihat bagaimana berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Apa yang terjadi berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional? Bagaimana misalnya pola-pola cantik itu dikemas dengan memunculkan Miss Universe, dengan segala keelokannya, bahwa ternyata patron cantik itu lebih banyak dilihat berdasarkan nilai spesifik tertentu, padahal dalam misalnya konteks nilai sosialnya, konteks sosiologinya, tidak bisa kita misalnya generalisasi bahwa cantik itu harus berpatron terhadap nilai-nilai kebudayaan-kebudayaan tertentu, tapi harus bersifat relatif. Menyebabkan prinsip multi kebudayaan, artinya bahwa terjadi misalnya proses hal yang lebih bersifat budaya itu sangat varian, sangat banyak variannya. Multi kebudayaan. Tidak bisa kita nafikan bahwa terjadinya misalnya globalisasi akan memperkaya atau mengerucutkan nilai-nilai budaya lokal. Itu tergantung konteksnya, bagaimana masyarakat melihat hal-hal tersebut. Apakah dia lebih melihatnya sebagai suatu bentuk asimilasi atau melihatnya sebagai suatu bentuk proses nilai-nilai baru, proses yang lebih dilihat sebagai bahwa akan memperkaya nilai-nilai khasana kebudayaan. Berkembangnya turisme dan pariwisata, tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya globalisasi akan memudahkan misalnya mobilitas antara negara. Hal ini berimplikasi juga terjadinya melonjaknya destinasi-destinasi misalnya yang dijadikan sebagai acuan untuk berpariwisata. Banyaknya turis-turis dan banyaknya misalnya hal-hal yang dijadikan sebagai suatu bentuk destinasi. Indikasi-indikasi lainnya juga bahwa ternyata dengan adanya misalnya globalisasi akan memudahkan terjadinya perpindahan, imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Tidak bisa kita pungkiri dengan membuka ruang untuk terjadinya pasar bebas, maka akan memudahkan nilai profesionalitas masyarakat-masyarakat yang lebih mampu memiliki keras untuk menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan akan dengan mudah untuk terjadinya imigrasi. Misalnya kita ambil bagaimana pola naturalisasi terjadi di Timnas. Itu bisa mengindikasikan karena adanya globalisasi tersebut. Berkembangnya mode yang berskala global. Ingat, trending itu akan dengan mudah. Bagaimana misalnya gaya pakaian, fashion, akan dengan mudah terinfluence, akan dengan mudah terpengaruh karena ada percepatan tadi. Ada misalnya media-media yang memudahkan untuk terjadinya pergeseran-pergeseran hal tersebut. Bertambah banyaknya event-event berskala global. Ingat bagaimana misalnya Piala Dunia mampu dengan mudah kita akses, mampu dengan mudah kita nikmati. Bahkan misalnya negara-negara akan dengan mudah misalnya untuk memacu kemampuannya untuk bermain dalam event-event yang berskala global. Sehingga apa? Sehingga memiliki nilai benefit bagi kemajuan daripada negara tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih hatamnya, apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan mengenai globalisasi perubahan komunitas lokal tersebut? Poin pertama adalah bagaimana misalnya globalisasi
selain memunculkan nilai positif, juga memunculkan nilai negatif. Ada serangkaian perkembangan di dalamnya. Ada teori-teori yang melihat bahwa bagaimana reaksi menentang dan bagaimana reaksi menerima terjadinya globalisasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir setiap bangsa dan jutaan orang di seluruh dunia mengalami transformasi, baik itu transformasi yang bersifat dramatis maupun transformasi yang mampu memberikan nilai-nilai benefit bagi bangsa dan negaranya. Hal yang urgen pula misalnya yang bisa kita lihat daripada terjadinya globalisasi adalah tetap menjadi bagian jati diri dari bangsa dan negara tersebut. Jangan sampai globalisasi mampu menguras nilai-nilai kearifan lokal dalam suatu bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.